Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menerangkan mengenai pembelajaran tentang makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, bergerak, berkembang biak, makan, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Contoh makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri yang pertama, makhluk hidup itu membutuhkan bernafas. Karena bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari udara untuk mengeluarkan karbon dioksida. Manusia dan hewan itu bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas melalui insang, sedangkan tumbuhan bernafas melalui stomata yang ada di permukaan daunnya. Di sini semua makhluk hidup itu membutuhkan bernafas karena akar tetap hidup. Ciri yang kedua, makhluk hidup juga memerlukan makanan. Mengapa ya? Karena makanan memberikan kita energi agar bisa bermain, belajar, dan beraktivitas. Makanan juga membantu tubuh kita menjadi lebih besar dan memperbaiki tubuh yang rusak. Hewan juga membutuhkan makanan. Nah, sedangkan tumbuhan itu membuat makanan itu sendiri dengan bantuan sinar matahari. Ciri yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Anak-anak, coba kalian lihat. Dulu saat kalian bayi, kalian kecil kan? Sekarang sudah lebih besar. Itu artinya kalian sudah tumbuh dan berkembang. Hewan pun sama, mengalami pertumbuhan. Tumbuhan pun sama, dari biji tumbuh menjadi tumbuhan agar menghasilkan buah atau bunga. Ciri-ciri sederhana yang keempat, yaitu semua makhluk hidup dapat bergerak. Yang pertama yaitu manusia. Manusia misalnya kita bisa berjalan, berlari, dan menari untuk berpindah tempat atau mengekspresikan diri. Kedua yaitu hewan. Hewan seperti kucing yang melompat, ikan yang berenang, atau burung yang terbang untuk mencari makanan. Terakhir yaitu tumbuhan. Tumbuhan pun juga bisa bergerak. Misalnya tanaman putri malu yang daunnya akan menutup saat kita sentuh. Ciri sederhana yang kelima yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsang, yang artinya ia akan mampu merespon lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya, manusia merasa panas ataupun dingin, hewan yang lari saat dikejutkan, dan bunga yang mekar saat terkena sinar matahari. Ciri sederhana yang keenam, yaitu makhluk hidup yang berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan ataupun memperbanyak jumlahnya, yaitu merupakan hewan yang melahirkan atau bertelur. Tumbuhan bisa tumbuh dari biji, tunas, ataupun stek. Adapun kebutuhan makhluk hidup yang pertama yaitu makanan. Sebagai sumber energi, bergerak, tumbuh, dan menjalankan aktivitas. Yang kedua yaitu air, dibutuhkan untuk proses metabolisme, mengangkut zat makanan, dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga yaitu udara, mengandung oksigen untuk bernafas pada manusia dan hewan, serta karbon dioksida untuk fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya ada cahaya matahari, sangat penting bagi tumbuhan untuk membuat makanan melalui fotosintesis dan juga membantu menjaga kehidupan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal, berlindung, berkembang biak, dan memperoleh makanan. Contoh kelompok makhluk hidup yaitu ada hewan dan tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri hewan. Hewan dapat berpindah tempat, memerlukan makanan, bernafas, dan berkembang biak. Contoh dari hewan yaitu ada kucing, ayam, kelinci, dan ikan. Contoh makhluk hidup yang kedua yaitu tumbuhan. Ciri-ciri
dari tumbuhan yaitu yang pertama memiliki akar, batang, dan daun. Ciri-ciri yang kedua membutuhkan air dan sinar matahari. Ciri-ciri yang ketiga tidak berpindah tempat dan tumbuhan itu berkembang. Contoh dari tumbuhan itu sendiri ada pohon mangga, pisang, bunga matahari, dan tanaman cabai. Kesimpulannya yaitu makhluk hidup adalah semua makhluk yang memiliki kehidupan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, membutuhkan makanan dan air, berkembang biak, serta peka terhadap rangsangan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang telah dipelajari bermanfaat dan membuat kita semua semakin mengenal serta menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.